Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Agus Rianti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan kesimpulan terkait modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Pada tanggal 2 Mei kita kenal sebagai Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas di Indonesia sebagai bentuk dedikasi kita terhadap Bapak Ki Hajar Dewantara karena sudah memperjuangkan dunia pendidikan. Sejarah pendidikan di Indonesia dimulai pada tahun 1854 dengan didirikannya sekolah kabupaten oleh bupati, dan masih tahun yang sama didirikannya sekolah Bumi Putra. Di sini hanya menjelaskan tentang Calistung saja. Kemudian perubahan radikal pada tahun 1920 dan dilanjut Taman Siswa oleh Bapak Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka untuk itu, kodrat dari anak-anak tersebut, pembelajaran dan kurikulum yang diselenggarakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman pada saat itu. Inilah yang dimaksud dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Sesuai dengan semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, ing arso sung tulodo, di depan memberikan contoh, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Itulah peran kita sebagai pendidik atau sebagai guru untuk terus mensupport peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 3 kerangka perubahan Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan atau kodrat alam terkait dengan alam atau tempat di mana orang tersebut berada. Yang kedua, prinsip dari asas trikor. Dan yang ketiga, yang paling utama ialah budi pekerti. Dalam pendidikannya, peserta didik dituntut dengan permainan. Jadi mereka bermain sambil dengan belajar sesuai dengan metode yang dicetuskan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Di sini menekankan pada permainan. Jadi anak tetap bermain sambil belajar. Asas pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara di sini yaitu berorientasi pada murid. Di sini saya menggarisbawahi adanya kutipan tentang bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan ialah pembelajaran mengutamakan aspek kognitif saja. Guru kurang memahami karakter dari peserta didik itu sendiri dan menyamaratakan gaya belajar pada peserta didik tanpa mengetahui latar belakang dan bagaimana peserta didik tersebut dapat belajar. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan ialah pembelajaran tidak hanya mengutamakan aspek kognitif, tetapi aspek sikap juga diperhatikan. Guru lebih memahami karakter murid dengan melakukan asesmen diagnosis awal, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak, dan membuat kegiatan refleksi yang dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Hal yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas ialah membuat media pembelajaran yang berpusat pada perkembangan kemampuan siswa agar lebih aktif lagi dalam pembelajarannya, melaksanakan kegiatan refleksi setiap hari setelah pembelajaran, dan memberikan pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik.
Berikut contoh dari pembelajaran yang Kesimpulan yang saya dapatkan dari modul 1.1 yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan bertujuan untuk membangun peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa, merdeka lahir dan batin, budi pekerti yang luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Semoga membantu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.